Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 2290983 kelas 3B. Di sini saya akan menyetor hafalan terminologi medis sistem saluran kemih. Yang pertama, ginjal, yaitu organ yang menyaring darah dan membuang limbah ke urin. Kedua, ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Misalnya kandung kemih yaitu organ tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh melalui penis atau vagina. Selanjutnya cistitis, yaitu radang pada kandung kemih yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Selanjutnya penyakit ginjal, yaitu gangguan fungsi ginjal yang bisa menyebabkan penurunan kemampuan fungsi ginjal. Selanjutnya hematuria, yaitu adanya darah di dalam urin. Selanjutnya proteinuria, yaitu protein dalam urin yang bisa menunjukkan masalah ginjal. Selanjutnya anuria, yaitu tidak ada urin yang diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya oliguria, yaitu produksi urin yang sedikit, kurang dari 400 ml sehari. Selanjutnya poliuria, yaitu produksi urin yang berlebihan. Selanjutnya disuria, yaitu nyeri atau rasa yang tidak nyaman saat buang air kecil. Selanjutnya inkontinensia urin, yaitu ketidakmampuan mengontrol pengeluaran urin. Selanjutnya hidrinefrosis, yaitu pembesaran ginjal karena urin tidak bisa mengalir dengan lancar. Selanjutnya yaitu kistoskopi, yaitu pemeriksaan kantung kemih menggunakan alat khusus. Selanjutnya dialisis, yaitu proses penyaringan darah untuk orang yang ginjalnya tidak berfungsi. Selanjutnya batu ginjal, yaitu batu yang terbentuk dari ginjal, batu yang terbentuk di ginjal dari zat yang mengendap. Selanjutnya litostripsi, yaitu prosedur untuk menghancurkan batu ginjal. Selanjutnya prostatis, yaitu peradangan pada kelenjar prostat. Selanjutnya pembesaran prostat, yaitu prostat yang membesar sering terjadi pada usia lanjut. Selanjutnya reflux urin, yaitu urin yang mengalir kembali dari kantung kemih ke ginjal. Selanjutnya biopsi ginjal, yaitu pengambilan sampel jaringan ginjal. Selanjutnya uretritis, yaitu adanya radang pada uretra. Selanjutnya urodinamika, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kantung kemih dan saluran kemih bekerja. Selanjutnya nokturia, yaitu sering buang air kecil pada malam hari. Selanjutnya gagal ginjal, yaitu kondisi ketika ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik. Selanjutnya infeksi saluran kemih, yaitu infeksi pada bagian manapun dari saluran kemih. Selanjutnya clearance keratin, yaitu tes untuk mengukur kemampuan ginjal dalam menyaring limbah. Selanjutnya urea dalam darah, yaitu tes untuk mengukur kadar urea dalam darah. Selanjutnya kanker ginjal, yaitu kanker yang berkembang di dalam ginjal. Selanjutnya penyakit ginjal kronis, yaitu kerusakan ginjal yang berlangsung lama dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Selanjutnya cystoscal, yaitu prolaps atau turunnya kantung kemih ke dalam vagina. Selanjutnya stenosis arteri ginjal, yaitu penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan hipertensi. Selanjutnya dialisis peritoneal, yaitu dialisis yang menggunakan lapisan perut untuk menyaring darah. Selanjutnya hemodialisis, yaitu
proses dialisis untuk yang menggunakan mesin untuk menyaring darah di luar tubuh. Selanjutnya hiperkalemia, yaitu kadar kalium di dalam darah yang tinggi. Selanjutnya retensi urin, yaitu tidak bisa mengosongkan kantung kemih sepenuhnya. Selanjutnya ureterocele, yaitu pembesaran ureter yang menuju kandung kemih. Selanjutnya transplantasi ginjal, yaitu pencakupan ginjal dari pendonor ke penerima. Selanjutnya kista ginjal, yaitu kantung yang berisi cairan yang berbentuk ginjal. Selanjutnya fistula, yaitu keadaan saluran yang abnormal yang terbentuk antara dua organ. Selanjutnya uretrostomi, yaitu prosedur bedah untuk membuat saluran urin keluar langsung dari ginjal. Selanjutnya puriuria, yaitu adanya nanah di dalam urin. Hidronefrosis, pembesaran ginjal akibat terjadinya terhambatnya aliran urin. Selanjutnya gagal ginjal akut, yaitu penurunan fungsi ginjal yang tiba-tiba. Selanjutnya laju filtrasi glomerulus, yaitu ukuran seberapa baik ginjal dalam menyaring darah. Selanjutnya inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol terhadap pengeluaran urin. Selanjutnya kegagalan ginjal, yaitu kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya batu saluran kemih, yaitu batu yang terbentuk di ureter atau di kantung kemih. Selanjutnya asidosis tubular ginjal, yaitu gangguan pada ginjal yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh.